Kemudian wa hal yata'awwadz fi kulli rak'atin hunaka khilafun bainal ulama minhum man yaqul yusannu fi kulli rak'atin li umumil ayah fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apakah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awudz ini dibaca setiap rakaat atau cukup di awal rakaat saja? Maka jawabannya wa minhum man yaqul yakfi at-ta'awudz fi raka'ah al-ula sirron. Kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang kita pernah bahas, itu disunnahkan setiap setiap rakaat. Jadi rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti berdiri lagi rakaat kedua baca a'udzu lagi sebelum baca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini mayoritas ulama mengatakan demikian. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan yakfi at-ta'awudz fi raka'ah al-ula sirron. Ada juga yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awudz ini hanya disunahkan ketika di awal rakaat dengan bacaan pelan. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca setiap rakaat, dan ini yang banyak disampaikan oleh para ulama. Ada juga yang mengatakan ta'awudz hanya dibaca ketika di rakaat pertama saja dengan bacaan pelan atau sir. Kemudian yang disunnahkan berikutnya dalam pelaksanaan sholat adalah qiraatus surah. Wa tusannu qiraatus surah ba'dal Fatihah fi rakaatil ula was tsaniyah li ghairil ma'mum fi sholatil jahriyah inda Syafi'i. Yang disunahkan berikutnya dalam pelaksanaan sholat adalah membaca surat setelah membaca suratul Fatihah. Dan ini berlaku selain untuk makmum dalam sholat jahriyah. Jadi kalau jadi makmum itu cukupnya hanya membaca Fatihah saja. Ya, tidak disunahkan membaca surat-surat yang lain dalam sholat pelaksanaannya sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau sholat duhur asar disunahkan membaca surat selain Al-Fatihah. Ini bagi makmum. Kemudian berikutnya al-israr wal jahr. Wal israr fi maudhihi wal jahru fi maudhihi. Membaca pelan pada sholat yang pelaksanaannya pelan bacaannya, membaca keras pada sholat yang keras bacaannya. Ini juga sunnah, ya, sunnah hukumnya. Wassalawatul lati yusannul jahru bil qiraah fiha ma'rufah. Di antara sholat-sholat yang disunahkan dibaca dengan keras, di antaranya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, mazhab Syafi'i itu sir, pelan bacaannya. Jadi yang keras hanya gerhana bulan, khusuf. Wal istisqa, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Amma ghairu hadis sholawat fayusanu fil israr. Adapun sholat-sholat yang lain yang disebutkan tadi itu dibacanya sir. Bacanya sir. Innama qad la yusannul jahru fi mawdhi li'arid. Fa idza arada ay yu'allima ahadan wala indahu waqtun jahara bil qiraah fi mawdhil israr. Atau boleh membaca dengan bacaan keras ketika melaksanakan sholat yang bacanya pelan, boleh. Tapi catatannya untuk mengajarkan orang yang ingin belajar bacaan-bacaan sholat itu boleh. Apabila si orang yang mengajar tadi, imam tadi ini, dia memang tidak ada waktu lain selain waktu ketika sholat itu, maka boleh sholat duhur atau asar bacanya keras, dengan syarat catatannya adalah untuk niatan mengajarkan orang yang ada di belakangnya dia. Itu boleh. Kemudian qada'u al-jahriyah fin nahar. Nah, ini kadang juga yang ditanyakan, ya. Memang mengqadha salat itu boleh dikerjakan kapan saja, 24 jam. Tapi di sini ada ketentuan yang belum kita pernah bahas. Disampaikan wa man fatatu salatun jahriyah wa arada qada'aha fin nahar au fatatu salatun sirriyah wa arada qada'a bil lail. Ketika ada orang dia pernah meninggalkan salat yang bacaannya keras seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh, tapi dia mau mengqadanya di waktu siang.
Atau sebaliknya, ada orang meninggalkan sholat yang bacanya pelan, duhur sama asar, tapi mau dikodoknya di waktu malam. Nah, ini bagaimana? Qalu al-ibrah bil waqt. Jadi standarnya dengan menggunakan waktu. Faman fatatu sholatu zuhri wa arada qadhaha lailan jahara bil qiraah. Kalau ada orang pernah meninggalkan sholat duhur, dia ingin mengerjakan qadha sholat duhur di waktu malam, maka bacaannya jahar, keras, menyesuaikan dengan kondisi malam. Karena malam itu bacaan-bacaan sholat dibaca dengan keras. Jadi kalau ada orang mau qadha sholat duhur atau asar di waktu malam, maka bacaannya keras. Wa man fatatu sholatul isya wa arada qadha'aha naharon asarra. Sebaliknya, kalau ada orang ingin mengqadha sholat maghrib, sholat isya sama sholat subuh, ingin dikerjakan di siang hari, maka bacaannya pelan, walaupun aslinya bacaannya keras. Jadi standarnya menggunakan waktu. Kalau mengqadha waktunya di malam hari, maka bacaannya keras. Tapi kalau mengqadhanya di siang hari, maka bacaannya pelan. Sunnahnya seperti itu. Wal munfarid yusannu lahu fil jahriyah al-qiraah bainal jar wal israr. Tapi kalau orang yang sholat sendirian, munfarid, maka bagi dia itu bacaannya tengah-tengah, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Jadi ya ada suaranya tapi tidak terlalu keras, gitu. Ini kalau sholat sendirian. Nah, sekarang ada yang namanya takbiratul intiqal, ada namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram kita sudah tahu semuanya, yaitu takbir pembuka sholat. Tapi ada namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan, ya. Takbir perpindahan, misalnya saya contohkan, ketika kita selesai baca surat setelah surat Al-Fatihah, ketika mau ruku maka kita baca Allahu Akbar. Nanti ketika kita bangun dari sujud, kita Allahu Akbar lagi. Ketika berdiri setelah sujud, kita Allahu Akbar lagi. Itu namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Jadi ada takbir intiqal, takbir perpindahan, ada takbiratul ihram. Wa minas sunani takbiratul intiqalat, yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in illa fil i'tidal min ar-ruku' fa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Wa yusannu al-ibtida' fi takbiri hina syuru' fil harakah min ar-rukn. Wa yusannu lil imam al-jahr bit takbirat fil jahri wal israr liyasma'ul ma'mumun fa yaqtadu bihi. Kemudian bagi imam itu sunnahnya selalu mengeraskan suaranya ketika membaca takbir, baik itu takbiratul ihram ataupun takbiratul intiqal, ya, maka suaranya dikeraskan. Makanya kalau suaranya pelan, sekarang sudah ada pengeras suara supaya sampai kepada jamaah yang ada di saf paling belakang. Nah, sekarang kalau kemarin kita bahas bahwa ketika sholat sunnahnya pandangan mata itu ke tempat sujud ketika dalam keadaan selain tahiyat, ketika telunjuk sudah keluar. Kalau ini sudah keluar maka pandangannya ke sini. Tapi di dalam kitab ini dirinci lagi, lebih rinci lagi. Wa yusannu an-nadhar ila maudhi'is sujud. Memang sunnahnya ketika sholat pandangan mata itu ke tempat sujud. Li'annau ada ilal khusyuk, karena itu bisa membantu kita supaya sholat kita lebih khusyuk. Tapi wa ba'dul ulama fassola, tapi para ulama ada yang merinci lagi, fa fil qiyami yanzuru ila maudhi'is sujudihi. Kalau dalam keadaan berdiri, ya, itu pandangannya ke tempat sujud. Wa fir ruku', ketika ruku' yanzur ila maudhi qadamaihi, ketika ruku' kita melihat ke kedua kaki kita, telapak kaki. Wafil julus yandur ila rukbatayhi, ketika kita duduk, ya, baik itu ketika tahiyat ataupun di antara dua sujud, maka pandangannya ke kedua lutut. Wafil tasyahud inda qauli illallah yarfa'u sabbabatahu al-yumna wa yanduru ilaiha. Kemudian ketika tasyahud itu kan sunnahnya asyhadu alla ilaha illallah. Ini ketika sudah keluar maka
pandangan kita ke sini, ke telunjuk ini. Wa yanzuru ilaiha. Wa idza kana bil Masjidil Haram. Nah, ini kalau kita sedang di Masjidil Haram, yang biasa umrah atau haji. Wa idza kana bil Masjidil Haram wa amamahu Ka'bah asy-Syarifah nadhara ilaiha. Kalau kita di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, maka pandangan kita ke Ka'bah. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Wa idza kana 'alal ardi nuqushun aw rusumun sataltahi idza nadhara ilaiha nadhara ila amamahu. Atau misalnya begini lagi. Kalau kita menghadap ke bawah, sementara di bawah ini keramiknya ataupun sajadahnya ini ada gambaran-gambaran, lukisan-lukisan yang bisa membuyarkan konsentrasi kita. Nah, itu kita boleh tidak menghadap ke tempat sujud, tapi kita menghadap ke depan. Nah, ini ada pandangan seperti itu. Kemudian wa fi sholatil janazah yanzuru ilaiha. Kalau ketika sholat janazah, maka kita menghadap ke janazah yang disolatkan itu. Ini kalau sholat janazah. Wa hadza qaulul khatib. Nah, ini menurut Imam Khatib Asy-Syirbini, ya. Tapi ada yang masih teguh dengan pendapat yang sebelumnya, yaitu ketika apapun dalam keadaan sholat itu pandangnya ke tempat sujud. Atau nanti ketika tahiyat, ketika sudah keluar telunjuk ini, maka ke telunjuk ini. Itu menurut Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Jadi memang ada beberapa pendapat, ya, tergantung bagaimana kita menyesuaikan, ya. Yang bisa menjadikan kita lebih khusyuk yang mana? Silakan dilakukan. Karena ada lagi begini mengatakan, wa qalu idza kana al-khusyu' la ya'ti illa idza aghmadu 'ala 'ainaihi sunnalu at-taghmid. Bahkan ada yang mengatakan begini, ya, kalau seandainya kita ini kalau sholat tidak bisa khusyuk kecuali ketika kita memejamkan mata, ketika merem, ya. Jadi ada orang nggak bisa khusyuk sholatnya kecuali dalam keadaan memejamkan mata. Maka sunnahnya dia memejamkan matanya, nah, merem. Jadi ini pandangannya lebih luas lagi. Li'annal khusyuk lubbus shalah. Kenapa alasannya? Karena khusyuk adalah inti daripada sholat. Maka ada hadis yang mengatakan sholat kita itu akan dipahala oleh Allah tergantung berapa lama kita khusyuk ketika mengerjakan sholat. Nah, kira-kira ketika sholat itu kita berapa detik atau berapa menit khusyuknya itu, ya. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, mari sama-sama kita berusaha untuk mencapai kepada derajat kekhusyuan itu. Walaupun ini berat, tidak semua orang bisa. Tapi insya Allah salah satu di antara cara untuk sampai ke sana, salah satu di antaranya kalau bisa kita paham terhadap apa yang kita baca. Karena kalau kita paham, insya Allah konsentrasi kita akan kepada bacaan yang kita baca itu, ya.